Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Aprilianti, Lurian Apris Albanjari, dan Muhammad Rifki Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang teknik pencacahan dengan submateri, definisi, aturan penjumlahan, aturan perkalian, filling slot, permutasi, dan kombinasi. Teknik pencacahan. Definisi: teknik pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Bisa kita ambil contoh nih teman-teman. Raska mempunyai 3 baju berwarna hitam, putih, dan merah, dan 2 celana panjang dan pendek. Maka banyaknya cara Raska memakai baju celana adalah, kita akan buat ilustrasinya. Celana tadi kan ada 2 jenis, panjang dan pendek. Terus yang baju tadi ada 3 warna kan teman-teman. Yang pertama hitam, putih, dan merah. Kemungkinan yang pertama, Raska akan memakai celana panjang dengan baju berwarna hitam. Selanjutnya, Raska akan memakai celana panjang dengan baju berwarna putih. Dan selanjutnya, Raska akan memakai celana panjang dengan baju berwarna merah. Kemungkinan yang kedua, Raska akan memakai celana pendek dengan baju berwarna hitam. Selanjutnya, Raska akan memakai celana pendek dengan baju berwarna putih. Dan selanjutnya, Raska akan memakai celana pendek dengan baju berwarna merah. Artinya, banyaknya cara Raska memakai baju celana adalah 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan adalah suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1, dalam cara kedua terdapat P2, seterusnya sampai cara ke N dengan Pn dengan kemungkinan dan hasil berbeda. Maka kejadian tersebut terjadi dalam P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya sampai Pn. Nah, bisa kita ambil contoh lagi nih teman-teman. Rizka adalah seorang pengusaha yang memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama ada mobil, yaitu mobil sedan, minibus, pick up. Yang kedua sepeda motor, ada Yamaha dan Honda. Maka banyaknya cara Rizka pergi ke kantor adalah, nah, karena tadi ada 2 jenis transportasi yang berlainan atau saling asing, maka banyaknya cara Rizka pergi ke kantor sama halnya dengan mobil ditambah dengan motor sama dengan mobilnya tadi kan ada 3, sedan, minibus, pick up. Berarti 3 ditambah dengan motornya kan ada 2, Yamaha dan Honda. Maka hasilnya adalah 5. Nah, artinya banyaknya cara Rizka pergi ke kantor adalah 5 cara. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan ke sub materi selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Putra Pratama dari kelompok 7 Statistika dan Probabilitas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang aturan perkalian. Nah, kita lihat definisinya. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, tahap 3 dalam Q3 cara, sampai seterusnya tahap N dengan Qn cara. Maka kejadian tersebut terjadi dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali Qn.
Ya, kalau dalam definisi ini ya mungkin kita rada-rada kurang mengerti ya, karena mata pelajaran matematika dan sejenisnya itu lebih condong ke contoh soal. Jadi saya akan langsung membahas ke contoh soalnya. Jadi di sini soalnya, berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa. Nah, di sini kita disuruh memilih 3 pengurus dari 5 orang siswa. Di sini saya akan menggunakan metode filling slot. Jadi akan kita buat 3 slot karena tadi dimintanya 3 pengurus. Jadi kita buat 3 slot. Nah, mengisinya bagaimana? Slot pertama slot ketua misalkan. Slot kedua sekretaris. Slot ketiga itu bendahara. Nah, dari 5 orang siswa ini, semua siswa berpeluang menjadi ketua kelas. Jadi dari 5 orang siswa ini berpeluang semua. Jadi kita tulis 5 di kotak pertama karena semua siswa berpeluang. Ya. Setelah ketua terpilih, maka ada sisa 4 orang siswa lagi. Nah, 4 orang siswa ini akan berpeluang kembali menjadi pengurus sekretaris. Nah, maka akan kita tulis 4. Nah, karena sudah terpilih 1 orang, ya berkurangkan orangnya dari 4 orang jadi 3 orang. Kita tulis 3. Nah, jadi 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Nah, jadi ada 60 cara untuk memilih 3 pengurus kelas. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi filling slot. Jadi filling slot ini mungkin bisa disebut sebuah metode dengan cara pengisian tempat yang seperti tadi. Jadi semua hasil yang memungkinkan atau memiliki peluang itu didaftar secara manual dalam slot-slot. Ya, kita langsung contoh saja. Contoh yang pertama, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk puluhan yang berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, nah, soalnya kan puluhan yang berbeda, maka kita akan membuat 2 slot karena soalnya puluhan. Slot pertama itu puluhan, slot kedua itu satuan. Ada 5 angka nih, 1 sampai 5. Semua berpeluang masuk ke slot puluhan. Jadi ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5 itu semua berpeluang. Terus karena sudah terpakai 1 angka, jadi sisa 4 angka. Kita tulis 4, slot kedua, jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah 20. Sebenarnya cukup simpel ya. Terus kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh kedua. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda. Nah, tadi kan puluhan, ini ratusan. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, bedanya tidak bentuk ratusan. Nah, berarti kita akan membuat sebanyak 3 slot karena ratusan tadi. Slot pertama itu ratusan, slot kedua itu puluhan, slot ketiga itu satuan ya. Nah, sama seperti tadi, semua angka berpeluang masuk ke slot ratusan. Jadi ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti tadi. Karena sudah terpakai 1 angka di sini, maka sisa 4.
terpakai lagi sisa 3. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi langsung saja 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Konsepnya sebenarnya seperti itu saja. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda, genap. Nah, ada yang berbeda tapi genap. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah sama seperti tadi, kita akan membuat 3 slot karena bilangan yang akan dibentuk adalah ratusan. Kita buat 3 slot. Slot pertama ratusan, slot kedua puluhan, slot ketiga satuan. Jadi karena yang diminta tadi berbeda genap, maka kita akan isi dari satuan dulu, dari yang paling kanan ya. Nah, dari angka ini yang genap itu cuman ada 2 ya, 2 dan 4. Jadi ada 2 angka yang genap, yaitu 2 dan 4. Nah, mereka ini berpeluang akan memasuki slot satuan. Jadi salah satu dari angka 2 dan 4 ini akan memasuki slot satuan. Karena sudah terpakai 1, maka sisa 4. Nah, sisa 4 terpakai 1 lagi, sisa 3. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24 ya. Nah, ini sebenarnya macam-macam kan ya, banyak bentuk soal itu. Ada yang ratusan yang berbeda ganjil. Nah, kalau ganjil tetap sama kan kawan, caranya mengisinya dari kanan, tapi ganjil. Kalau ganjil kan di sini, kalau dari data sini ada 3 angka, yaitu 1, 3, 5. Nah, kalau soalnya ganjil, maka dari sini ada 3, yaitu angka 1, 3, 5. Setelah terpakai 1, maka sisa 4, terus sisa 3. Jadi 4 dikali 3 dikali 3. Nah, gitu kalau soalnya ganjil. Nah, kita lanjut. Soal yang berikutnya. Bilangan terdiri dari 3 angka, disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka berbeda yang lebih kecil dari 400 adalah. Nah, jadi di sini kita diminta 3 angka disusun terdiri dari 3 angka ya. Berarti ini menandakan slotnya ada 3. Nah, 3 kita buat. Nah. Terus nih, banyak bilangan dengan angka-angka berbeda. Nah, berarti berbeda, tidak boleh sama. Yang lebih kecil dari 400. Nah, 400. Lebih kecil dari 400 di sini ada 200-an dan 300-an. Berarti ada 2 angka. Jadi angkanya itu 2 dan 3. Mereka berpeluang memasuki slot pertama karena sudah dipakai 1. Karena di sini jumlah angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka, terpakai 1, maka sisanya 5. Terpakai 1 lagi, 4. Jadi hasilnya 2 dikali 5 dikali 4 sama dengan 40. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi sebenarnya konsepnya cukup simple ya, mungkin kawan-kawan sudah mulai familiar. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik pencacahan permutasi. Sebelum ke permutasi, kita akan membahas faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Dan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Permutasi ialah cara menyusun suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Permutasi akan kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda, kemudian permutasi ada unsur yang sama, dan ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Kita bahas dulu permutasi unsur yang berbeda. Pada permutasi unsur yang berbeda ini, memperhatikan urutan, sama halnya seperti jabatan atau peringkat. Contoh, jika saya punya 3 huruf A, B, C, dengan berapa cara ketiga huruf dapat disusun? Ini dia hurufnya, artinya ada 6 cara. Atau kita bisa menggunakan filling sort. Seperti ini, kita sediakan 3 kotak. Yang pertama, kita tulis angka 3 karena ada 3 huruf yaitu A, B, C. Kotak kedua kita isi dengan angka 2 karena sudah terpakai, karena 1 sudah terpakai di kotak pertama, jadi sisa 2. Dan kotak terakhir 1 karena kedua huruf sudah terpakai. Jadi cara menyusunnya yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, yaitu 6 cara. Permutasi unsur yang berbeda. Permutasi sebanyak R dari objek N yang berbeda di mana N kurang dari sama dengan R. Bentuk notasi, permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Notasi lain, permutasi R dari N. Sebagai contoh, permutasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. Jadi kita jabarkan dulu. Jadi 5 faktorial per 3 faktorial. Dan ini hasilnya untuk dicoret karena angka tersebut sama. Jadi hasilnya 20. Contoh kedua, permutasi 3 dari 6. Seperti kita lihat, sama seperti di atas, kita coret dan hasilnya 120. Permutasi unsur yang berbeda, ini ada contoh lain, yaitu banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah, di sini ada jabatan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya, permutasi dari 5. Sama seperti tadi dengan cara dijabarkan. Untuk angka yang sama, kita coret saja langsung. Jadi, 5 dikalikan 4 dikalikan 3 sama dengan 60. Lanjut ke permutasi ada unsur yang sama. Jika kita punya 3 huruf A, dan 1B, ada berapa cara kita dapat menyusun huruf-huruf itu? Di sini sudah tertulis ada 4 cara. Untuk contoh lain, hitung permutasi dari kata MISSIS. Permutasi itu terdiri dari 6 huruf, yaitu 3 huruf yang sama, yaitu M sama dengan 1 huruf, I sama dengan 2 huruf, S sama dengan 3 huruf. Jadi kita tuliskan 6 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial, dan 3 faktorial, seperti itu. Permutasi siklis. Permutasi suatu kelompok objek yang membuat satu lingkaran pada permutasi 3 huruf A, B, C. Ini dia permutasinya. Permutasi A, B, C, B, C, A, C, A, B dianggap sama. Sehingga permutasi melingkar dari A, B, C sama dengan permutasi lurus dibagi 3. Jadi dapat kita simpulkan yaitu N
kurang 1 faktorial. Permutasi siklis. Contoh lain, ada berapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ketujuh tempat duduk dengan urutan yang berlainan. Jadi cara duduknya ada 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial kita jabarkan lagi. 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, dan hasilnya ada 720 cara. Teknik pencacahan kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara menyusun suatu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. AB sama dengan BA, ini dianggap sama. Notasinya menggunakan C atau combination. Kombinasi R dari N. Rumusannya adalah N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Sebagai contoh, kombinasi 3 dari 5 sama dengan, kita jabarkan, 5 faktorial per 3 faktorial 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Untuk angka yang sama kita coret saja langsung agar mudah menghitungnya. 5 dikalikan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Untuk contoh berikutnya adalah kombinasi 2 dari 10, yang artinya 10 faktorial per 2 faktorial 10 dikurang 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikalikan 8 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 dikalikan 9 dikalikan 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Untuk mempersingkat, kita wakilkan dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 8 faktorial. Untuk angka yang sama kita coret, jadi 10 dikali 9 dibagi 2, hasilnya adalah 45. Untuk contoh selanjutnya, diketahui himpunan H sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan banyak himpunan-himpunan bagian dari H yang terdiri dari 2 elemen. Kombinasi 7 dari 2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 7 dikurang 2 faktorial. 7 faktorial per 2 faktorial dikalikan 5 faktorial. Untuk angka yang sama bisa kita coret langsung. 7 dikalikan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 21. Untuk contoh berikutnya, dari 9 siswa akan dipilih 3 untuk mewakili lomba matematika. Tentukan banyak cara pemilihan siswa tersebut. Di contoh soal berikut, tidak ada urutan, tidak ada jabatan, dan tidak ada peringkat. Jadi, kombinasi 9 dari 3 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial 9 dikurang 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikalikan 6 faktorial. Kita jabarkan langsung. Di sini 9 dikalikan 8 dikalikan 7 hasilnya 504. 3 dikalikan 2 dikalikan 1 hasilnya 6. Jadi langsung saja kita bagi dan ini hasilnya adalah 84. Untuk contoh berikutnya kombinasi, yaitu Nisa membeli 4 ekor kambing dan 3 ekor sapi dari peternak yang memiliki 6 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Dengan beberapa cara Nisa memilih hewan-hewan tersebut. Untuk memilih 4 ekor kambing dan 6 ekor kambing, yaitu kombinasi 6 dari 4 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial dikurang 6 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial dikalikan 2 faktorial. Di sini saya ketinggalan menulis. Jadi harusnya di bawah 4 faktorial itu ada sambungannya, yaitu 2
2 dikalikan 1. Jadi 6 dikalikan 5 dibagi 2. Jadi 6 dikali 5 adalah 30, dibagi 2 hasilnya adalah 15. Dan untuk memilih 3 ekor sapi dan 5 ekor sapi, di sini saya tuliskan kombinasi 5 dari 3. 5 faktorial per 3 faktorial, 5 dikurang 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Langsung saja kita jabarkan. Untuk angka yang sama seperti biasa kita coret. 5 dikalikan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, kami doakan mudah-mudahan kalian paham dengan materi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.